selamat hari Minggu dan selamat Paskah untuk kita semua. Apa kabar? Sehat-sehat ya, walaupun kita beribadah dari rumah, tetap semangat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah! Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kita akan mulai ibadah kita. Kita satukan hati kita. Mari kita puji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Ku masuki gerbangnya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengejar kebaikan Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, karena Engkau memperkenankan kami masuk ke ruang-Mu yang kudus untuk menyembah Engkau, mendengar dan menerima firman-Mu. Seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu murni dan yang rohani, demikianlah kami selalu rindu akan firman-Mu yang menjadi kehidupan kami, sehingga iman kami bertumbuh dan kami memperoleh keselamatan. Kiranya Roh Kudus hadir dalam ibadah ini, menolong kami dalam memahami firman-Mu, sehingga kami memperoleh kekuatan baru dalam menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih tetap semangat kan? Sekarang kita angkat lagi pujian kita. Hari ini kurasa bahagia. Kurasa bahagia.
yang ada di sini pada hari ini. Firman-Nya, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada sandungan bagi mereka. Maka dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu Halo teman-teman, aku Otmian Nathanael Saragi. Aku di sini ingin membacakan titah pertama sampai kelima. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu. Seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain di hadapanku kecuali aku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang orang yang bersalah yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewan atau orang asing yang ada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau embunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita siapkan Alkitab kita angkat pujian. Ku ingin dengar cerita.
mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas kehadirat-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati adik-adik kami ini ya Tuhan, agar selalu mau mendengarkan firman-Mu dan menerapkannya bagi kehidupan mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan Yesus, dan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, ayo kita buka Alkitab kita dan kita buka nats Alkitab kita dari Perjanjian Baru Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Yang bunyinya adalah, kakak bacain ya. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termengu-mengu karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menunjukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Nah, sampai di sini ya nats kita hari ini. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah Yesus telah bangkit, kita pun menang. Adik-adik, tahu gak sih kebangkitan itu apa? Nah, kebangkitan itu tuh yang biasa kita jalanin adik-adik, seperti Paskah. Contohnya Paskah adik-adik. Adik-adik tahu kan Paskah itu apa? Yang biasa kita suka menghias telur. Lomba, siapa yang telur yang paling bagus, itu yang biasa kita lakuin ya kalau lagi hari Paskah. Nah, adik-adik tahu kan kalau Paskah itu identik dengan telur Paskah yang tadi kakak omongin, yang sering kita warnai adik-adik, yang sering kita hias-hias. Tahu nggak sih lambang dari telur Paskah itu apa? Telur mengandung pengharapan akan sebuah kehidupan. Paskah adalah perayaan akan kehidupan setelah kematian. Nah, jadi Paskah adalah perayaan akan lahirnya pengharapan baru bagi orang-orang percaya bahwa setelah kematian akan ada kehidupan. Nah, adik-adik diingat ya, Paskah itu apa adanya, kematian akan kehidupan. Nah, adik-adik tahu kan hari ini tuh hari kebangkitan Tuhan Yesus. Sebenarnya adik-adik tahu nggak sih mayat Tuhan Yesus itu diurus sama siapa selama Tuhan Yesus meninggal? Nah, mayat Tuhan Yesus itu diurus oleh Yusuf dari Arimatea dan juga Nikomedes. Mereka tuh selalu membersihkan mayat Yesus. Tahu nggak adik-adik mayat Yesus dibersihin pakai apa? Nah, mereka itu dibersihinnya tuh, mayat Yesus itu membersihkannya itu pakai kain serta terus ditumbuhin pakai minyak gitu, campuran minyak mur gitu adik-adik, terus kayak minyak gaharu dengan 50 kalori beratnya. Nah, gitu tuh adik-adik mayat Tuhan Yesus itu diurus sama Yusuf dari Arimatea. Sekarang kakak mau bercerita sedikit nih adik-adik. Adik-adik tahu nggak sih
Kalau banyak orang di sana, banyak yang nggak percaya kalau Tuhan Yesus itu bangkit dari kuburnya. Kakak mau cerita ya. Namun sayangnya apa yang disampaikan oleh perempuan-perempuan itu dianggap omong kosong, karena di sana ada tuh perempuan yang menganggap omongan mereka itu omong kosong kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Terus mereka pagi-pagi ke kubur Tuhan Yesus itu. Hanya Petrus yang selanjutnya bangkit, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu untuk memastikan apakah benar ya Tuhan Yesus itu bangkit, untuk membenarkan omongan perempuan-perempuan itu. Nah, dan ternyata muncul di dalam hatinya Petrus pertanyaan dalam hatinya, dari semua yang tuliskan di kitab Lukas tentang kebangkitan Yesus, jelaslah bagaimana sulitnya umat manusia untuk percaya akan kebangkitan Yesus. Walau semua ini sudah pernah diajarkan oleh Yesus, namun terkadang tuntutan iman manusia adalah logikanya. Percaya tidak hanya menerima ajaran Yesus, tapi diikuti dengan jika melihat secara nyata. Nah, adik-adik, banyak ya manusia yang gak percaya kalau Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Ada lagi nih. Ini cerita tentang penguburan Tuhan Yesus ya. Namun karena Yesus matinya 3 jam sebelum hari Sabat, maka penguburan Yesus oleh Yusuf dari Arimatia dan Nikodemus itu adalah penguburan yang sangat terburu-buru. Karena orang Yahudi akan menguburkan orang yang meninggal pada hari yang sama, pada saat dia meninggal, pada hari Sabat mereka tidak boleh melakukan suatu kegiatan. Tapi mereka di sana melakukan suatu kegiatan karena terburu-buru. Sehingga perempuan-perempuan yang perhatikan bagaimana mayatnya dibaringkan, ia menambahkan lagi rempah-rempah dan minyak mur pada mayat Yesus. Karena sangat terburu-burunya, jadi mayat Tuhan Yesus selalu dikasih minyak mur pada mayatnya. Namun niat mereka tidak terwujudkan setelah melihat mayat Yesus sudah terbuka. Pada dasarnya, apa yang dilakukan oleh perempuan untuk datang ke kuburan Yesus pada hari ketiga adalah sebuah sikap yang menunjukkan bahwa murid-murid tidak mengingat apa yang telah dikatakan Yesus saat bersama dengan mereka. Nah, jadi adik-adik harus percaya ya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Yesus itu mati, bangkit, mati dan bangkit. Nah, adik-adik, tema kita hari ini itu Yesus bangkit dan kita pun menang. Itu temanya hari ini adik-adik. Terus ayat hafalan kita hari ini dari Lukas 24 ayat 6a. Yang bunyinya adalah, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Sekali lagi adik-adik, Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Nah, adik-adik, kesimpulannya hari ini untuk firman Tuhan kita adalah sama seperti tema kita hari ini, Yesus telah bangkit dan kita pun menang. Yesus bangkit, kita pun menang. Kebangkitan Yesus, keselamatan kita semua. Nah, adik-adik, semoga firman Tuhan kakak hari ini bisa adik-adik dapat mengerti ya. Nah, firman kita hari ini cukup sekian sampai di sini. Kita tutup Alkitab kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, karena hadirat-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman ini bisa berguna baik kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Sama seperti tema kami pada hari ini ya Tuhan, Yesus bangkit dan kita pun menang. Benar ya Tuhan, akan ada kehidupan setelah ada kematian ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk adik-adik kami yang mungkin masih belum bisa mengikuti ibadah ya Tuhan. Kiranya mereka terbuka pintu hatinya agar mereka mau mengikuti ibadah sekolah minggu ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa semoga COVID ini cepat berlalu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, kami doa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat beribadah. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu ya. Selamat hari Paskah untuk adik-adik semua. Kreativitas kita untuk minggu ini adalah tentang telur Paskah.
Ayo adik-adik sekolah minggu kelas kecil menghias telur Paskah sebagus mungkin, lalu dikirim ke grup ya adik-adik. Dan untuk kelas besar, menghias telur Paskah sebagus mungkin, lalu ditempelin ayat-ayat firman Tuhan di sekitaran telur Paskah tersebut. Dan untuk kelas remaja, coba adik-adik tuliskan kisah tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini yang diambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Nanti adik-adik tuliskan ya, kirim ke grup ya adik-adik. Terima kasih, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Kita angkat persembahan kita. Kita ucapkan Huberedon Bani Harajaon Minadata. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat satu pujian, Betapa Hatiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Bapa sekali rahmat di tengah-tengah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan sebagian dari persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan kami ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami dari segala penyakit ya Tuhan. Semoga kami selalu sehat ya Tuhan. Dan semoga COVID ini cepat berlalu ya Tuhan, agar kami bisa sekolah minggu lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dan nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.